Perkenalkan, nama saya Hendra Wijayanta. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah Suro. Berikut ini akan saya tampilkan video layanan klasikal tentang perencanaan karir setelah lulus sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu lagi sesuai kesepakatan kita pada minggu yang lalu ya, bahwa hari ini kita akan melanjutkan kegiatan bimbingan karir, yaitu perencanaan karir setelah lulus sekolah. Sebelum kita mulai layanan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Saya absen dulu ya. Baru masih ada beberapa anak yang. Jadi biar tambah semangat, pada pagi hari ini Pak Indra akan memberikan sedikit ice breaking ya. Ice breaking ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Jadi ice breakingnya adalah sebagai berikut. Materi layanan pada pagi hari ini itu masih sama seperti yang kemarin ya. Materi layanannya itu adalah merencanakan karir setelah lulus sekolah ya. Dimana Pak Indra akan melakukan layanan ini sebanyak 2 sesi ya. Yang kemarin sudah kita lakukan 1 sesi. Ini adalah layanan yang terakhir. Setiap layanan itu dilakukan selama 45 menit ya. Dan Bapak harap kalian nanti bisa mengikuti layanan ini dengan baik seperti itu. Nah, sebelum kita ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada Danis, apa itu perencanaan karir? Perencanaan karir itu suatu hal yang kita akan kerjakan di masa depan. Di masa depan. Sri Wahyudi, menurut kamu perencanaan itu penting enggak? Penting, Pak. Karir itu penting enggak? Penting. Pentingnya untuk apa? Kan kita harus merencanakan sesuatu untuk masa depan kita, Pak. Oke. Seperti pekerjaan atau apa. Oke. Baru masih ada beberapa anak yang jadi materi layanan pada pagi hari ini itu masih sama seperti yang kemarin ya. Mungkin ada beberapa anak yang kemarin tidak ikut ya. Materi layanannya itu adalah perencanaan karir masa depan kalian ya. Judul untuk layanan ini merencanakan karir setelah lulus sekolah ya. Dimana Pak Indra akan melakukan layanan ini sebanyak 2 sesi ya. Yang kemarin sudah kita lakukan 1 sesi. Ini adalah layanan yang terakhir. Setiap layanan itu dilakukan selama 45 menit ya. Dan Bapak harap kalian nanti bisa mengikuti layanan ini dengan baik seperti itu. Nah, sebelum kita ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada Danis, apa itu perencanaan karir? Perencanaan karir itu suatu hal yang kita akan kerjakan di masa depan. Di masa depan. David? Iya. Apa perencanaan karir? Perencanaan karir. Menurut kamu apa?
merupakan sesuatu rencana yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Berarti rencananya sekarang, tetapi kita melakukannya di masa yang akan datang. Datang. Satu lagi, Mumun. Gimana, Mun? Menurut kamu perencanaan karir itu apa, Mun? Mumun itu sinyalnya jelek. Rian, coba Rian, kamu Rian. Atau Sri Wahyudi, menurut kamu perencanaan itu penting enggak? Penting, Pak. Karir itu penting enggak? Penting. Pentingnya untuk apa? Kan kita harus merencanakan sesuatu untuk masa depan kita, Pak. Oke. Seperti pekerjaan atau apa. Oke. Ya. Ini kemarin ya, ini jadi ada video. Bapak akan menayangkannya ya. Nah, setelah kalian melihat tayangan video tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian pahami? Coba Aji Joko. Kemudian berikutnya Pak Indra akan menampilkan sebuah PowerPoint. Ya. Apakah sudah terlihat di layar HP kalian untuk PowerPoint-nya? Bon. Nah, tujuan dari layanan ini adalah ya agar kalian itu dapat mengetahui bakat, minat serta dukungan lingkungan yang kalian miliki ya. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah kalian mengetahui bakat, misalkan Indrawan, oh bakat saya itu saya senang di dunia otomotif, saya senang di bidang teknik gitu. Terus minat saya itu ingin bekerja sebagai teknisi misalkan seperti itu. Nah, kemudian dukungan lingkungan yang dimiliki ini orang tua itu mendukung sepenuhnya atas keputusan yang kamu buat. Yang kedua, tujuan dari layanan ini supaya kalian dapat merumuskan usaha serta kendala yang dihadapi untuk mencapai karir yang diminati. Ya, jadi misalkan kalian ingin bekerja di Pama atau Astra ya, atau Nusa Hati atau perusahaan-perusahaan yang lain ya. Oh, kalian itu dapat merencanakan ya, merumuskan usaha sekiranya apa yang harus saya siapkan ya, agar saya dapat bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah supaya kalian yang terakhir dapat memiliki perencanaan karir di masa depan. Ya. Apa itu karir? Ya, jadi karir itu adalah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja. Ya. Di sini yang akan kita bahas lebih jelas itu adalah bagaimana cara kalian merencanakan karir itu melalui mind mapping. Ngelek, Pak. Gimana, Mas? Ngelek. Sinyalnya putus-putus ya? Nah, sekarang sudah jelas? Bon. Nah, di sini yang Pak. Di sini yang akan kita bahas lebih mendetail itu adalah bagaimana cara merencanakan karir melalui metode mind mapping. Ya. Apa itu mind mapping? Mind mapping atau peta pikiran merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempelajari suatu konsep berdasarkan bagaimana manusia menyimpan berbagai informasi kemudian menjabarkan informasi tersebut ke dalam suatu metode. Ya, jadi seperti ini, Mas. Nanti kalian membuat seperti ini. Ya. Jadi perencanaan karir kalian, ya. Ketika kalian akan melakukan perencanaan karir,
kalian harus mengenali diri sendiri dulu. Bakat dan minat apa yang kalian miliki, keterampilan ya, kelebihan serta kekurangan yang dimiliki ya. Setelah kalian mengenali diri kalian sendiri, kemudian ya, kalian bisa memilih alternatif pekerjaan. Ya. Kalau misalkan kalian ingin bekerja, ya kalian harus menentukan jenis pekerjaan apa. Kira-kira tugas apa kita di dalam pekerjaan tersebut. Keahlian yang harus kita miliki ketika kita bekerja di perusahaan tersebut. Ya, kuliah seperti itu juga, wirausaha seperti itu juga. Kemudian kita menganalisis, misalkan si Dandi ya, misalkan si Dandi bakat minatnya itu di bidang teknik, ya. Terus suka hal-hal yang berhubungan dengan permesinan ya. Kemudian Dandi ingin bekerja di perusahaan Astra Honda, di Astra. Kemudian Dandi menganalisis jenis pekerjaan apa kira-kira yang akan digelutinya, misalkan di assembling ya, di perakitan, atau di pengelasan, atau di sasis ya, atau di pengecoran misalkan. Ya. Kemudian keahlian yang dimiliki apa keahliannya? Oh, Dandi itu keahliannya sudah cukup dimiliki ya. Dia mengetahui bagaimana cara kerja sepeda motor, bagaimana cara memperbaiki sepeda motor. Itu dibutuhkan di dalam jenis pekerjaan ini. Ya, kemudian menganalisis kira-kira kendala yang dihadapi apa. Oh, misalkan Pak, untuk di Astra Honda Motor itu dia syaratnya itu harus tinggi badannya harus 160 misalkan, tinggi badan saya hanya 150 misalkan, seperti itu kendala yang dihadapi. Kemudian usaha yang dilakukan untuk mencapai karir ya, seperti ini. Kalian lihat, ini nanti yang akan kalian kerjakan ya. Jadi di tengah ini nanti kalian tulis mind mapping perencanaan karir setelah lulus ya. Ketika kalian kuliah, bekerja, atau nganggur. Kalau ini nganggur, ini enggak usah dibahas ya. Jadi hampir seperti ini. Oke. Oke, yang lain gimana? Van? Jelas nggak, Fani? Putus-putus, Mbak, suaranya. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Kemudian kalian ambil kertas yang kalian siapkan tadi, coba. Kameranya dihidupkan semua. Putus-putus, Pak. Berat. Sudah, Pak. Kalian tulis ya. Kalian buat sesuai dengan imajinasi kalian ya. Sesuai dengan kreativitas kalian, mau di warna merah, mau di warna hitam, terserah ya. Mau pakai pulpen juga terserah, enggak apa-apa ya. Perencanaan karir setelah lulus sekolah, terserah ya. Sebentar, jangan ditulis dulu ya. Mau kalian tulis di tengah, mau kalian tulis di atas, mau kalian tulis di kiri, kanan, bawah, terserah ya. Jadi di mana saja ya, di kertas itu kalian tulis di mana saja. Oke. Perencanaan karir setelah lulus sekolah. Sudah kalian tulis? Udah, Pak. Oke. Perencanaan karir apa, Pak? Perencanaan karir setelah lulus sekolah, Fani. Bukunya hilang semua ya, Pak. Kena banjir ya, dipercon. Iya, buku. Pangan raya, Pak, bukunya. Sudah kalian tulis? Sudah, Pak. Dandi sudah? Tirta? Sudah, Pak.
Tirta Fandi. Oke ya. Setelah kalian tulis, kemudian kalian tulis lagi bakat dan minat. Terserah, tapi jangan berdekatan ya. Bakat dan minat. Nah, kemudian di bawahnya bakat dan minat itu, ya, kalian coba analisis ya. Kalian coba pikirkan bakat dan minat kalian itu apa? Ya, bakat kalian. Saya kasih waktu 10 detik untuk menulisnya. Bakat itu kan berarti kemampuan kalian ya. Sedangkan minat itu keinginan kalian. Saya masih bingung bakat saya, Pak. Gimana, Mas? Masih bingung, Pak. Siapa yang masih bingung? Yang masih bingung siapa? Indrawan? Wanita. Indrawan? Oh, oke. Kira-kira kamu menyukai hal apa, Indrawan? Game nih, Pak. Apa? Masih positif dia nge-game, Pak. Nge-game. Iya, Pak, main game. Main game. Pak. Main game kan kalian berarti bisa mungkin Jadi pro player, jadi expose. iya, jadi game tester kan bisa loh. Sampai ngalah ke EVOS, Pak. Oh. Lah itu bisa. Ngebu Evos sana, ngebu Evos. Berarti bakat kamu Indrawan mungkin di bidang IT. Bidang peternak rawa Bisa Bapak. bidang enggak apa-apa Dani semua. Semua enggak apa-apa. Saya, Pak. Pani gimana, Pan? Kowe iki paniki urip bingung Pak niku. Ayo kalian tulis Bingung, semua. Pak. 10 detik tulis dulu bakat apa? Bakat yang kalian miliki. Main game. Kalau selain tidur yang nge-game nih, Pak. Nggih, Pak. Main Penting game. aja bakat rebahan lho. Yang penting itu nanti bakatnya itu bisa kalian gunakan ya untuk merencanakan karir. Yang kita harapkan di sini ya, yang kita harapkan di sini itu nanti bakat dan minat kalian itu nanti bisa untuk kalian gunakan sebagai perencanaan karir. Ya. Oh, saya senang berdagang, Pak. Berarti saya senang melakukan jual beli. Berarti mungkin kalian nanti bisa jadi sales ya. Kalau suka makan, Pak. Hobi beda dengan bakat dan minat. Oke, sudah ditulis semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum. Ayo Indrawan, coba tulis. Nah, kemudian ya, kalian tulis lagi ya, agak jauh enggak apa-apa, agak di bawahnya bakat dan minat tetapi agak ada spasinya. Keterampilan yang dimiliki. Keterampilan yang dimiliki. Saya bisa menyanyi dengan merdu. Misalkan itu keterampilan. Oh, saya bisa memasak ya. Atau saya bisa memperbaiki sepeda motor. Kemudian di sebelah kanan atau kiri atau di atas atau di bawah terserah ya. Kalian pilih ya. Kalian pilih alternatif pekerjaan ya, bisa bekerja, bisa kuliah, bisa berwirausaha ya. Bisa menikah ya, tetapi kalau menikah ini abaikan dulu lah, kalian masih sangat muda ya. Ya. Jadi ada 3 macam alternatif ya kalau di PowerPoint-nya Pak Endra ini tadi ya. Jadi bekerja, kuliah, berwirausaha. Kalian pilih salah satu atau 2, bekerja sambil kuliah tidak masalah. Atau misalkan Aji Joko, ikuti yang lain, ambil kertas. Ada beternak, ada di pabrik juga ya, Pak. Tidak apa-apa, kalian tulis semua tidak apa-apa.
Kalian tulis salah satu atau salah dua ya. Yang menurut kalian akan kalian lakukan. Ya. Sudah? Pani sudah? Jadi yang sudah selesai membuat perencanaan karir melalui mind mapping, silahkan dikirimkan melalui WhatsApp grup kelas ya. Nanti akan saya tampilkan di sini. Albert, ya ini menurut saya cukup bagus ya, sangat bagus karena di sini ada bermacam-macam warna yang menggambarkan ekspresi Albert dalam membuat mind map. Sebentar. Ya. Jadi saya ulangi, maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi di sini ada salah satu pekerjaan dari teman kalian ya, mind mapping perencanaan karir ini dari Albert ya. Ini saya kira sangat bagus ya. Di sini kalau saya lihat banyak sekali ya Albert mengekspresikannya dalam bentuk coretan, dalam bentuk warna, dalam bentuk arsiran ya. Albert, coba kamu ceritakan Albert tentang mind map yang kamu buat ini seperti apa, Albert? Halo, Albert. Iya, Pak. Ya, oke. Bisa kamu ceritakan, Albert. Pekerjaanmu yang ini, Albert. Terlihat enggak? Iya, Pak. Terlihat enggak? Lihat. Nah, Lihat. ini. Pekerjaan kamu yang ini, yang kamu membuat mind map ini, tolong kamu jelaskan. Ini arah tujuannya seperti apa? Coba. Ini ada usaha, ada setelah. Ini kan awalnya poinnya ini adalah setelah saya lulus sekolah. Oke? Iya, Pak. Oke, kemudian kamu ceritakan yang tertuang di dalam mind map ini kira-kira seperti apa? Ketika kamu nanti lulus sekolah, kamu akan bagaimana? Setelah lulus sekolah nanti buka usaha, entah itu warung makan atau warung sembako. Ya. Nah, sudah berhasil mau buka cabang dan uang itu buat ditabung. Terus buat bagian tua, terus juga membangun rumah, membeli peralatan kebutuhan sekunder sama buat modal nikah, Pak. Oke. Untuk membuka warung ini harusnya kira-kira yang dibutuhkan apa saja? Dibutuhkan untuk membuka warung, contohnya modal. Modal kamu sudah memikirkan belum? Modal itu kira-kira kamu dapatkan dari mana, Albert? Modalnya niku nggih kerja yang lain dulu, Pak. Entah itu ikut orang atau gimana. Ya, ada alternatif lainnya? Alternatif lainnya itu misalkan seperti ini. Oh, orang tua menyediakan modal, meminjamkan modal atau apa gitu. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi perencanaan karir kamu ini sementara kamu ingin bekerja terlebih dahulu ya untuk mengumpulkan modal
ya. Dan Siap. modal itu nanti kamu buat untuk membuat warung. Hasilnya ditabung, kemudian warung itu dalam bentuk warung makan dan sembako. Oke, bagus sekali ini Albert. Untuk membuka warung itu tadi ya, ini termasuk dalam bentuk usaha. Jadi kamu harus memikirkan juga ya bagaimana peluang warung sembako tersebut, mau di mana kamu membuka warung tersebut ya, modal untuk membuka warung ya, gitu. Oke, terima kasih Albert atas penjelasannya. Iya, Pak. Ini ada selanjutnya ada Dandito Labi Harley ya. Di sini sangat banyak sekali ya, sangat bagus ya. Ini merupakan salah satu bentuk kreativitas di Dandi. Tolong Dandi coba kamu jelaskan tentang mind map ya. Mind map yang telah kamu buat ini berawal dari setelah lulus sekolah ini. Kira-kira ini arahnya mau kemana? Karena di sini ada nikah, ada kerja, ada kuliah gitu. Dan dicoba jelaskan dari Setelah lulus SMK itu kerja, Pak. kerjanya di mana, Dandi? Kerja di PT Panasonic, Pak. Panasonic. Untuk kerja di PT Panasonic, apakah kamu sudah mengetahui sekiranya hal-hal persyaratan untuk bisa memasuki di PT tersebut? Sudah, Pak. Sudah tahu kriterianya, syaratnya apa saja, sudah tahu semua, Pak. Kira-kira apa kriteria dan syaratnya, Albert? Dandi. Syaratnya itu yang pertama, tinggi badan. Tinggi badan minimal berapa? Terus nilai berat badan, matanya berkacamata atau tidak, oh, iya. nilai. Oke. Itu aja sih Pak, yang penting sebenarnya. Kalau Dandi untuk kondisi mata sehat ya? Kondisi mata, alhamdulillah saat ini sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Berarti untuk persyaratan kamu nanti kerja ini sudah kamu kantongi dulu dari segi fisik, oke ya. Berarti kamu ada poin plus dahulu ya. Kira-kira faktor penghambat apa atau faktor yang sekiranya ini nanti dapat menghambat kamu ketika kamu bekerja itu apa? Kalau faktor pendukung kamu kan tadi kalau Pak Indra dengar untuk tinggi badan oke, untuk kondisi mata oke ya. Untuk nilai insya Allah oke lah. Kalau kamu kan selama ini juga tergolong bagus nilainya. Kalau untuk faktor penghambat kira-kira apa, Dandi? Untuk faktor penghambat itu kira-kira itu saingannya apa? Saingan sama apa pendaftar yang lain kayak nanti pas interview, wawancara gitu-gitu, tes kesehatan, tes apa itu Pak paling hambatannya. Oke. Berarti saingan ya faktor penghambatnya. Jadikan faktor penghambat itu adalah semangat kamu dan di dalam nanti kamu mencapai karir yang diinginkan ya. Jadi jangan berpikir kalau misalkan saingan-saingan kamu itu nanti menghambat kamu, jangan seperti itu. Jadi oke, mari kita mengikuti seleksi secara gentle gitu, secara bersama-sama gitu. Ya, hal apa yang harus kamu persiapkan ya? Jadi ketika modal kamu tadi yang pertama itu secara fisik sudah terpenuhi, modal selanjutnya adalah kamu mempersiapkan bagaimana sih caranya bisa diterima di PT Panasonic ya. Kamu bisa melakukan browsing, melihat layanan YouTube, melihat tontonan YouTube ya, untuk coba tips-tips cara lolos tes wawancara seperti itu. Karena di dalam tes di sebuah perusahaan itu ada beberapa tes ya.
Jadi ada tes administrasi, ada tes tertulis, ya, ada tes kesehatan, dan ada tes wawancara. Ya. Kalau untuk tes kesehatan saya kira tidak ada masalah untuk kamu. Ya. Untuk persiapan, persyaratan itu persyaratan yang harus kamu lengkapi. Ya, yang harus kamu persiapkan adalah di tes tertulis dan wawancara. Untuk tes tertulis ini kamu juga bisa latihan melalui virtual, ya, melalui video YouTube dan tempat-tempat lainnya. Ya. Ini berarti kerja. Nanti misalkan kamu sudah bekerja, kamu ingin menabung, ya, begitu dan Iya, menabung, Pak. menabung. Biaya untuk menabung ini, biaya tabungan ini digunakan untuk apa? Uang tabungan. Yang pertama itu nabung untuk biaya kuliah dulu, Pak. Oke, setelah untuk biaya kuliah, Kalau biaya kuliah itu paling ngebantu keluarga, kayak ngebiayain adik gitu-gitu, Pak. setelah itu ini ada untuk membeli rumah, membeli saham, kendaraan pribadi seperti itu. Itu setelah kuliah paling, Pak. Setelah kuliah. Oke, ini bagus sekali Dandi ini ya. Ini kalau Pak Indra lihat ini sudah runtut sekali. Jadi ketika kamu lulus nanti, kamu ingin bekerja, kerjanya di mana juga sudah jelas. Kemudian kamu ingin menabung, ya. Uang dari hasil tabungan itu ingin kamu gunakan untuk kuliah. Ini berarti karir yang kamu rencanakan ini memang tidak berhenti saja di dalam hal kerja ini. Tetapi kamu punya kemampuan untuk mendistribusikan, ya, perencanaan karir kamu ke dalam hal yang lebih maksimal. Dimana kita tahu ketika kalian lulusan SMK dengan lulusan kuliah, ya, ini mungkin kalau untuk peluang saya kira hampir sama ya, 50-50. Cuma di lulusan kuliah ini mungkin bagian di dalam pekerjaannya ini agak cenderung ringan ya. Jadi semangat untuk Dandi ya. Jadi di sini Iya, Pak. Dandi menuliskan juga di bawah ini ada orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan mereka. Mereka dibentuk menjadi apa ini? Menjadi kesulitan, tantangan, dan air mata. Ya, kemudian orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah yang gigih dan pantang menyerah. Ini betul sekali ini dan sangat setuju Pak Indra ini ya. Jadi orang sukses itu tidak selalu orang yang pintar ya. Dan bukan berarti orang pintar harus sukses, bisa sukses ya. Orang yang mohon maaf, orang dengan IQ-nya rata-rata ini tidak bisa sukses, tidak seperti itu ya. Jadi Pak Indra sering mengatakan di beberapa perusahaan-perusahaan ya yang notabene itu banyak sekali untuk menerima lulusan SMK, mereka tidak mengharapkan lulusan SMK itu yang pintar-pintar, tidak. Kenapa? Karena mereka ya dapat mendidik lulusan SMK itu pintar dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Kok bisa Pak dalam 1 bulan pintar? Ya begini. Jadi ketika kalian misalkan kita kasih contoh, kalian bekerja di Astra ya, di bagian assembling perakitan lah. Jadi rutinitas kalian bekerja itu dari pagi sampai sore. Ketika kalian bekerja di salah satu bagian, maka setiap harinya kalian akan berada di bagian yang sama ya. Misalkan kalian memasang di bagian silinder kok. Ya. Rutinitas tersebut itu akan kalian
bisa kalian pahami, bisa kalian kerjakan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Ya, itu yang dikatakan oleh perusahaan. Tetapi untuk kedisiplinan, ya, kedisiplinan terus semangat, kesadaran diri kalian itu tidak dapat dididik perusahaan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Jadi untuk disiplin, ya, ini sangat lama, Mas. Ya, jadi penerapannya itu hampir sama ketika kalian menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ketika kalian sudah terbiasa misalkan bangun pagi, maka untuk hari-hari berikutnya pun tidak ada masalah. Ketika kalian bangun pagi sulit, ya, maka di kemudian hari, di hari-hari berikutnya kalian mau bangun pagi aja juga susah. Ketika kalian terbiasa membolos di sekolah, ya, jadi besok ketika kamu kerja, ya, mungkin kamu juga akan melakukan hal yang sama, ya. Dan jangan sampai itu terjadi. Oke. Oke, sangat baik sekali ini Dandi. Oke. Untuk Dandi saya kasih tepuk tangan. Sudah selesai. Adam Novembra baru di mana kamu, Dam? Adam. Adam. Baru di mana kamu, Dam? Bengkel, Pak. Di bengkel mana itu? Bengkel siapa? Oh, bengkel kandangnya loh. Ya betul Pak. Iya, betul, Pak. Kamu bantu-bantu di situ. Kenapa Pak? Kamu bantu-bantu di situ. Ini. Tapi tetap kamu patuhi protokol kesehatan lo ya, Adam. Oh siap Pak. Oh, siapin di mana maskermu. Kamu nggak bawa masker. Maskernya teng jero Pak. Nah, Oke, Pak. si Adam semangat kerjanya. Ya. dibantu warga terus upayakan pencarian terhadap Oke, ya. laki-laki tahun yang hilang. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan enggak? Kalau Adam, ini Adam telat masuk masalah. Habis ada pertanyaan? Pak Sopo. Ya, Pak. Ya, Pak. Haji Joko ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Fani ada pertanyaan? Iya Pak, iya Pak. Ada pertanyaan? Enggak. Oke, ya. Jadi dari apa yang telah kita pelajari hari ini, kira-kira yang kalian dapatkan apa? Perencanaan karir tentang lulus sekolah. kerja dan karir, Pak. Ya. Jadi kalian itu sudah kelas 3 ya. Sudah kelas 3, ini sudah memasuki 1 semester. Sebentar lagi kalian lulus sekolah. Tentunya sangat penting bagi kalian untuk merencanakan karir di sekolah. Jadi hal-hal yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama cara merencanakan karir. Yang kedua adalah membuat perencanaan karir melalui metode mind mapping. Nah, selanjutnya nanti ada formulir evaluasi. Pak Indri akan mengirimkan formulirnya di grup WA kelas kalian ya. Nanti kalian bisa mengisinya. Kemudian sebelum kita mengakhiri, sebelum Pak Indra mengakhiri layanan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke ya. Yang lain selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan. Adam juga yang semangat. Jaga kondisi ya, jaga jarak, tetap patuhi protokol kesehatan karena COVID itu memang ada ya, nyata.
Ya. Yang lain juga ya, kalau misalkan tidak ada aktivitas apapun yang mendesak, tetap stay di rumah aja. Oke? Yang lain rebahan Iya, aja Pak. ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Danis, Dan, Hei. ayo.